Oke guys, akhirnya 5 tahun baru sekarang. Lebih 5 tahun. Kita rencanakan dari 2018. Kita realisasi dari 2025. Sebenarnya sih udah 2018 juga sebelum itu. Sebelum itu Iya. jadi 2000 kira-kira pertama kali punya Forest. ya, Anjing bagus lah. ya kalau Oh iya, Forest kan. Espas zaman itu punya Espas itu nggak ada, kita nggak ada brand yang mau ke Bali. Bagus punya Forest, Panji punya Forest, aku punya Mazda, Lancer sama Agia, baru kita beli ke Bali. itu sih ya. Oke, jadi dan sekarang baru bisa terwujud. Ya cuma untuk malam ini kami belum komplit, masih sisa Junis. Dia berangkat dari Surabaya. Junis besok dia berangkat, cuma karena masih ada urusan kerjaan jadi nggak bisa tinggal. Cuma malam ini kami tetap berempat jalannya. Jadi buat semua teman-teman kami semua tetap stay terus ya bersama kami. Oke. Harus juga nggak bisa tunggu dong. Ya, Alif kan pakai karena ada di grup juga. Cara nih, Kan tidak kan cuma satu HP doang. gini loh kok cara nih kalau pengen enak di loudspeaker bluetoothin ke audio mobil gitu loh. Kita serasa rame-rame. Hah? Terus aku pakai mana? Kan pakai mic tetep. Aku bisa jadi mic. Bisa. Bisa. Loh, Maksudnya Bluetooth. apa? Mic-nya di kode handphone nih. Gimana? Inputnya. Ya itu Dari aux ya. jack ya masuk ke mobil ya kan. Terus Enggak sing dimaksud Koko itu Inputnya. speakernya pancet. pancet di handphone. Sebenarnya pakai handphone. Pancet di handphone gitu. Coba sekali-sekali nanti tuh. Yang kenceng gitu loh. Ya. Hati-hati tapi IC HP ini moro. Yo, jebol. Udah kan Oh, ya, aku pakai kabel aux. Enggak apa-apa, Aux. Enggak apa-apa. Aman kok. Mic-nya loh. Mas, wis sekali mic-nya ada gila. Yo, Nyala, yo. Tanya dulu dari Papam, gimana perjalanannya? Wah, lumayan ya karena kita startnya dari malam kan. Jadi kayaknya Untuknya hilang. ini justru mulai datang ini ngantuknya ini karena masuk tol kan nanti kalau udah keluar tol mungkin udah Enggak, kalau udah keluar Oke. tol enggak. karena di tol kan agak boring gitu loh. Berarti menurut Papam kendalanya ngantuk. Iya, Kalau Faris betul. kendalanya apa tuh? Belum ngantuk sih. Sampai ngobrol emang lumayan. Lah, Lumayan lah tadi bisa sambil ngobrol lumayan lah. sambil Tahu ngobrol. nanti. Ya untungnya bocil-bocil udah pada tidur. Ah. Udah pada tidur. Sak mobil tidur semua. Di anu apa cek gak terlalu misalnya di limit 80 kita santai ya apa. Enggak kayak tadi udah Tadi aku 10, aku tadi ngomong maksimal speed 100. Atur jarak kalau bisa paling dekat tuh 5 meter. Tadi 110, cok, aku di aku itu belakang. cuman nyesuaiin RPM ku masih ada sisa kan aku pokoknya 3000. Berarti sebentar kita nggak usah ngomong pakai speed kilometer, emang ya nggak usah pakai maksimal kilometer, maksimal RPM aja. Aku soalnya nggak pernah lihat kilometer itu nggak pernah. Aku pasti lihat RPM.
Kamu kalau udah RPM 3000, alarm kakiku ini bunyi sudah. Jadi pakai RPM. Aku tadi itu kan ono truk toh. Ayo itu. Aku mau ngambil kiri, tak lihat suhu mau ancang-ancang kiri. Tidak. Oh, karena kamu ngerem mendadak berhenti. Aku banting kiri terpaksa. Aku tadi tuh mau kiri. Waduh, suhu ini agak kiri. Aku mau ke kanan rame. Ya tak rem. Untung kan remku pakem ah. Aku sampai tadi cok banjir bisa tiba-tiba mandek loh. Aku tuh gini, aku dari udah ancang-ancang toh, mereka berdua masuk kanan kan. Tapi Ya. ada mobil sebelah kanan kan? Ada mobil tuh sebelah kanan, gitu loh. Akhirnya aku diem dulu nih. Diem dulu loh. Kok tambahan lu, aku udah mulai ngerem. Gak sampai gini aku ngeremnya. Udah mulai ngerem itu. Nah, kok aku mau ambil kiri. Loh, tiga di kanan itu kiriku. Ya weh diem aku. Hampir loh. Aku taruh bokongnya. Begini kita pulang ini. Ya udahlah. Udah, jadi ya itu tadi keseruan kita di jalan tol. Habis ini kita ke Utama Raya. Utama Raya kita istirahat di sana. Kita mau mungkin ya buat Perjalanan kurang, kalau tak lihat di map, 1,5 jam. satu jam. Ya nanti aja. Habis ini keluar terus berapa kilo? Ini kita akan di rest area KM 833. Nah, kalau di Probolinggo Timur itu 840. Nah, kalau exit tol Gending mungkin lebih lah, 800 Jadi kita keluarnya di sekian lah. Di exit tol Gending kita. Gening keluarnya. Gending. Oke. Kan tutup mentoknya, masih Ya, tutup. Dibuka itu pas aku tahun baru kemarin buka. fungsional masih Masih fungsional. Ya oke. Mungkin itu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di Utama Raya. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang kita udah sampai di Utama Raya, rest area Utama Raya. Tapi kita di parkiran belakang, Ya bagian hotelnya. bagian hotelnya. Parkiran Soalnya untuk- tadi yang di depan itu banyak bus. Banyak rombongan dari Surabaya Akhirnya kita diarahkan ke belakang. Tapi untuk kami untuk mau istirahat di sini sangat nyaman karena belakang tuh ada Gazebo. gazebo-gazebonya. Terus tadi juga kami sudah sempat ngisi perut lah makan mie instan gitu. Ya. Jadi di sini kami udah istirahat kurang lebih 1 jam. Mungkin kami akan lanjut juga tetap istirahat tidur. Ya, jam berapa bangunnya masih belum tahu. Kalau Soalnya misalkan kita ada banyak bocil. ya banyak anak kecil, jadi sebagian teman-teman udah pada istirahat di dalam mobil itu. Jadi ya kita ngambillah untuk di sini dulu. Nanti mungkin subuh baru kami lanjut lagi. Untuk kendaraan kita Sejauh ini masih sejauh aman. ini masih aman, nggak ada kendala. Untuk BBM-nya cuma turun satu kotak punya Ya, rata-rata cuma rata-rata turun satu kotak lah. Ya, kan mengerti semua lah LCGC itu pasti irit. Pasti iri. Ya, Untuk jadi- dari kenyamanan juga ya nyaman lah sesuai kantong kita. jadi mungkin tetap status bersama kami. Nanti kami di mana lagi? Pelabuhan ya. Mungkin nextnya kita Nggak, akan habis ke mampir di pelabuhan. Pelabuhan. Nah, Pelabuhan lagi. di pelabuhan, terus baru kita ke daerah Pantai Lovina. Oke.
Lightingnya ngeri. Nanti nambah banyu ditambah. Ini ya. Punya ini. Udah. Oke kawan, sekarang udah jam berapa nih? Jam 12 ya. Kita ada di Utama Raya. Ini kita ke belakang. Anak-anak lagi apa ini? Lagi masak-masak ini. Ibu bagus sama bapak bagus. Airnya habis. Habis. Kurang. Nambah lagi. Iya. Wes. Masak mie. Masak air. Loh, kok aku bagian ini kalau di shoot juga ini loh di shoot juga ini itu loh tanyain Apa? gimana perjalanan. Nggak tahu. Ambil air. Jadi ini armada logistik. Itu ada tandonnya. Loh kok menceng yo? Menceng. Lepas tadi, gara tadi tukun anu. Kenceng. Masa ya? Nggak kebalik. Masih. Kebalik pak. Tadi kena ini loh masalahnya, dijatuh. Oh, kena itu. Itu setelurnya anaknya Kosten. Bukan. Oh, Ini bukan. bagus itu. Tapi kira anaknya Kosten, kan aku tanya nggak tahu. Gak punya anak aku. Belum punya anak. Nah, banyak kan. Aku mau di sini. Ini tuh. Kayak ada omongan nih. Ada. Reload. Jadi kalau kita mau berhemat, bawa galon. Sayang tadi mobilku gak cukup tak bawain 5. Coba Ngobrol itu. Diam tuh. Loh, udah ngobrol tadi. Apa? Ngomongin suruh aku sama Ali. Tidak ada. Ini basah ya, jadi mesti dilap supaya nggak merembes ke mobil, dalam mobil. Oke. Oh, ini kopi kita lupa. Kopi ntar aja ya. Oke. Nih. Terus di tag apa? Post. Oke. Ini mobil peserta nomor 2. Mobilnya Mas Bagus tadi. Untuk apa ini? Channel apa? Ini nomor 1 punyanya Om Pam. Ini nomor 3 punya saya sendiri. Dan ini nomor 5 punyanya Koko Stanley. Mobil ini Mana? nomor 4-nya masih OTW. Ini mic-nya beda loh nanti suaranya. Gak apa-apa. Dites dulu. Ya. Pause. Jadi kita sekarang udah sampai Utama Raya. Gimana Mas Pam? Capek? Ngantuk ya? Lapar. Ini semua pada kelaparan ini. Wow. Makan. Arumi ngapain? Mama itu masih masakin mimu itu. Ada yang istirahat. Ibu Frida sama Brando istirahat. Ini mau bikin story. Kenapa kita di belakang? Soalnya tadi banyak bus
Pulau Bali. Pulau Bali, Pulau Dewata ya. Pulau Dewata. Airnya kurang kasih Nambah. Jadi gini nih kegiatan kita. Ya namanya banyak berkeluarga. Tuh, keluarga besar. banyak. Kapan dulu ya? Kapan dong siapa? Gusten ini koki dia sebenarnya. Dia punya restoran. Wih, kalau masak enak itu. Kalau Mas Alip ini dia diam-diam menghanyutkan ini. Wah, senyumannya manis. Oh, diam-diam makannya banyak. Ya, kalau itu kita semua mengakui itu. Oke. Aku lek anak ayam ya, ayam ambil ini. Loh, kenapa? Pecah. Lo pecah. Gak jadi makan. Gak jadi makan. Astaga. Aduh, tuker tokonya di depan gitu kok. Ya, mau gimana lagi? Untuk kok tadi aku udah makan 3 porsi. Loh, Jadi aman. Aku memang makan sedikit tadi makanya aku lapar nih. lah kok makan apa kok sedikit? Rawon. Makan itu padang buah. Panas, Cok. Ya gini nih. Masak. Oh. Berarti sama Ibu Meta gue. Duh. Panas. Ini pada makan, deh, enak toh? Punya siapa itu loh? Mas lu panji gini. Apa? Uang loh. Hah? Oh iya. Oh ya, sensornya. Lapar aku deh. Lo nanti deh itu Aku bondol. pengen kentut semalam. Cuma Ali bisa. Lagi sih ya. Tangi ambil pisau lagi gitu. Gak boleh ke jalan ya. Ini anu ya. Botolnya ya. Ini sih dibuat. Ya, gak boleh jauh. Ya. Udah berani. Nah, pokoknya lek ketok kayak amunan pikir mau padahal kantor di Malang kan kantor itu ya mama terus ya apa itu pokoknya orang banget gede pikir mau lagi ya kalau ada kalau mantan di paus mana Jangan aneh. mati ya paus ya ngomongnya enggak mana kalau ada temannya di kepala itu kan di antara mau main embong berarti kan embong sebelum anak oh ya kayak gitu ya di gengku sama kapan harus di bab teko etan kating mulon pertolongan karena kating nganan kan nutut nama pecah listrik lho kurang padang nih ya jadi teko etan gitu mentok gasmu Jam berapa masih nguling ini? makasih Makanya semalam nggak ada semua.
Uling. Ponakannya bagus ya. Pak Andreas. Mas, kamu tidur nggak? Nggak. Bagus, bisa tidur ya. Kami mau tidur. Kaca mobil semua kebuka. Jagain ya. Ya Allah. Ngorok dia. Lelap dia tidurnya. Tapi tak autan. Tapi puas tidurnya. Lek bocil begini nggak apa-apa. Lek aku sakit tulang. Aku Kalau nggak masuk angin nih. mobil kuat bener. Aku tak kuat. Iya tak. Dengar. Liv, orang sing satu mati mesinnya. Pasti pam itu. Wah, aku pakai kebulan harum lah hidupnya. Jadi wingi iku lek aku turu tak delok. Kirane anakku gak kecepet sirahe tak penek nang ngene. Puas tidurmu. Puas. Iya, wajar. Yang sampai di mobil gue ngoroknya, ngorok dia. Aku sama Alif. Dikira sampai ada tangi nih, kita belum tidur. Orang ngurus, nggak mau tagi. Motor hati-hati anak. Dipakein dulu, nggak apa-apa. Motor Pokoknya udah habis, nggak apa-apa. 100.000. tapi arek ora apa-apa, set ora apa-apa. Liv, pindah angle. Nanti angle lah, masuk terus. Kenapa enggak ada? Matiin nggak apa-apa. Udah. Selamat pagi. Nggak kerasa udah pagi ya. Jadi kami semalam tiba sini kurang lebih jam 12-an. Rencananya mau start subuh lagi, tapi kami semua kebablasan. Akhirnya pagi kurang lebih jam 6. Sekarang kami spill ya. Spill muatan mobil kami. Nih, mobil aku. Isinya box, galon, sama ya ada beberapa makanan di sini. Ada tikar buat tadi ngalas di apa? Gazebo. Ini mobilnya Panji, sedikit berantakan barangnya. Tuh. Ini mobilnya teman satu. Ya, lumayan berantakan. Nah, ini sabar ya. Dibuka dulu. Permisi. Nah, ini barangnya sangat banyak sekali. Ya karena satu keluarga yang ikut sih. Jadi seperti inilah semua isi muatan mobilnya kami semua. Jadi mungkin habis dari sini kami langsung ke Ketapang atau enggak mungkin mampir cari sarapan dulu karena udah lapar sih. Tuh. Oke, ntar dilanjut lagi ya. Nah, oke kawan, sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju Ketapang dulu. Tapi nanti kita mampir cari makan. Hari ini pagi yang cerah, nggak ada mendung-mendungnya. Itu hari yang mendukung untuk kita perjalanan ke Pulau Bali. Jadi overall sejauh ini sampai di sini masih aman terkendali.
Ji, duduk musik aja. Nih kita lagi di rumah makan Sari Asri ya. Sari Asri, mau pengen sarapan. Menu lalapannya, menunya cukup banyak. Harganya pun juga relatif murah.
Sebentar. Cek ininya Mas ya. Cek cek cek. Keren aku. Gayamu. Enggak. Gokil, Cuk. Oke. Halo teman-teman. Ini kita sekarang udah nyebrang. Ini tepatnya kita sekitar jam 1-an, soalnya tadi kita istirahat dulu untuk makan di Depot Sari Asih. Terus kita juga istirahat sholat Jumat. Ini kita udah naik kapal. Ya, perjalanan mungkin sekitar 40 sampai 50 menit. Selama perjalanan ke sini tadi itu beberapa titik hujan. Jadi kita tidak bisa terlalu cepat, soalnya kita cari safety-nya. Oke teman-teman, tadi kita berangkat ini naik kapal 5 mobil, setiap kendaraan tadi kita beli offline itu tiketnya 221. Jadi berapapun penumpangnya kita dihitungnya per mobil, cuma tapi penumpangnya di atas. Tadi saya ralat kita naiknya itu 4 mobil. Yang satu mobil besok baru menyusul. Jadi teman-teman bisa memperkirakan kita kemarin berangkat dari Malang untuk sementara ini ya. Itu saya pribadi. Itu BBM-nya saya ngisi kemarin 250.000, ini tinggal setengah. Itu ya, hitungannya 125-an mungkin ya, sekitar itu. Terus tolnya kemarin saya ngisi 100.000, ini masih sisa. Terus nyebrangnya 221. Jadi ya masih sekitar itulah untuk biaya makannya sih. Dituturin. Gak apa-apa, masukan bagus gak kayak suhu marah itu. Oke, 3, 2, 1 ya. Oke, pagi ini kita lagi prepare. Rencananya hari ini kita akan ke Bedugul, terus habis itu Kintamani. Dan setelah itu kita baru istirahat sorenya di Maaf ada telepon. Teman-teman, sekarang udah pagi, kita udah mau berangkat ke Bedugul, habis itu kita ke
Kintamani, rencananya seperti itu. Jadi ini udah pada kumpul, tinggal jenis berarti ya. Ini udah ada Om Pampam, Om Bagus, Opa Stanley. Opa Stanley. Loh iyalah. Ingat Mic-nya kasih begini aja loh. main kasih begini. Begini aja loh. Ya, gimana? Ini planning kita enaknya mau ngapain habis ini? Sekarang jam 10.12. Perjalanan ke Bedugul 1 jam kira-kira, nanti sampai sana jam 11-an ya. Ya, 11 ya, main-main jam lah, jam 12 nanti kita cabut ke Kintamani. Mungkin perjalanan 2 jam sampai Kintamani jam 2 kira-kira. Jam 2 ya main di Kintamani sejam. terus sore turun. Terus sore kita turun ke Denpasar. Terus semalam tidurnya nyenyak, Alhamdulillah kamarnya nyaman. nyaman. Soalnya ada temen yang katanya kamarnya kurang dingin. Oh ya itu Soalnya mungkin, kan jiwanya lagi panas ah. ya Bukan kurang bisa dingin. dimaklumin. Udah oke aku. Kan yang ngomong nggak dingin kan Ali Oh, Ali. sama Bagus. Ya, Nggak dingin. Kalau aku sih oke gitu. kan Makanya aku ini paling mereka ya AC-nya tuh full time ya. Enggak. Iya. Aku justru kemarin tidur tamatin AC-nya karena Aku dingin. main timer 2 jam udah apa 3 jam. Oh, Pas mati AC-nya, Junis itu WA di grup. Masukin nomor ini kok, batang saya. Oke, sip. Ini terus jalan kan, masukin, tinggal tidur. oh Gitu. Tangi-tangi, 7:30. Wes, segar ya. tapi suara. Suara habis. Ngapain kok? Habis ngapain semalam kok suaranya habis? habis konser ya. VCS apa VC aja? Biasa. Oh, VC biasa gak ada S-nya ya? Ya dia curhat. Oh, curhat. Jadi teman-teman kalau butuh jasa curhat, cowok ataupun cewek bisa ke Kusten, nanti bisa menghubungi saya. Tarifnya 50.000 per jam. Oke. Kan tak foto ini minuman. Jadi, ayo kok, ayo, naik ke atas. Terus kamu ditinggalin? Jadi sini Brenda. Astaga. Tidak dermawan itu. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Next time kita, Itu pun next time lagi. ya lain waktu kan nanti bisa. Nah, habis ini kita lanjut lagi. Habis ini kita lanjut lagi kalau udah ngumpul semua. Ya. Oke, see you. Salah dari ini rame ini. Soalnya wong langsung sih. Pulang. Oh, gadget. Kameranya gimana sih? Aku lihat kamera tapi nggak ada kamera. Bali.
banjir aja. Satu kepala. Iya dah. Terus pakai ikat kalau kencang. Apa main 20? Bagus ya, Pak. Ada bagus. Aduh, tinggal. Gus. Mau ah? Ada harusnya jual kan ada yang jual ada atau kasih yang cukup biru sama bawah kan aku itu jual ada juga yang putih. Itu ada baby ini loh, baby baru. Ini juga baby. Apa kabar? Mau 2 tahun. Tuh. Satu tahun ya. Ayo, pasang kanunya, pasang posisi. Jangan ada kata ya. Ya nggak apa-apa. Nah, teko alif dulu sampai teko kono. Kami kira bola. Sakit. Main sama kan ya. Sama hotel. Hah? Ada kita lu. Iya, kita kasih duit. Uang kita tidak. Satu potong. Begini. Terus. Mana lu? Terus. Terus berarti, Bang. Terus. Terus. Ah, sama no. Begini sampai alifnya. Iya. Waktu cukup tuh. Kok ana sing nunggu? Anu yang kursi dijajar. Sing wedok iku kok nunggu. Lanange di burine ngadeg. Gitu lho. Bisa. Ayo. Mama. Ayo. Yuk, jangan duduk. Foto. Sini meja nih. Ayo. Karena dia foto nanti. Anak-anak lima JP. Video deh, Bang. Belum. Boleh kita nurun berarti langsung pegel dia kalau nama bapaknya langsung ben mau kok nurun ning anake. Ayo. Main nakal pasti nih. Ya, tapi gak lah aku mau nurun aku. Lutan nurun anake deh. Iki sampai ini. Ya, Bang. Ayo para bunda-bunda duduk Ya. bunda. Remote dulu. Kakak aja. Aku tadi jatuh. Sudah bicara Mbak. Alif kecil. Tuh, main foto lin. Iya, saya tak tahu habis itu. Foto nak, ayo nak. Ayo, Mama, main foto. mama duduk di depan. Lona. Ayo foto yang good. Masuk nih Kamera sabar, apa itu? Gak gelem. Sini. Sini loh. Kita lihat ini loh. Sama cowok. Ini kasih apa? Mana? Aku mana? Ini aku. Ali tadi kan. Ali kan pasangannya suhu ah. Setara ya. Gitu loh. Sampai sudah sampai. Bawa ini kan. Respon gitu.
Oh, mau kena stop. Pakai juga sih dia. Enggak apa. Ah. Oh ya, model. Model ya aku tak ngene. Panjang urusannya kalau ini gue tawari. Panjang urusannya. Sama itu yang ngomong. Sama bapak aja. Ya bapak pakai ya. Ya kan Tapi nih bapak-bapak ya, mbak istri nih, emang ini dapat gratis seperti itu. Kan pasangan nih. yang di luar itu masih ada. Yang hitam itu. Ada aku dia hilang loh. Masih ada. Contoh apa ini? Kasih Allah. Siapa butuhnya mas? Nyala, matiin butuh. Bawa sapu. Sarkas telepon nomor seluler itu langsung mendengali kok, panggilan itu tak langsung kok. Udah. Dia tidak lihat ya. Itu dia. Banyak mabut-mabut. Kok bagian kecil deh. Udah yang gak punya pasangan di situ kok, ayo kok. Ya. Kamu kalau kakak beli kayak gini. Timer FM lah kan, Bang. Nah itu nyala. Timer itu. Big Mac itu wis, Pak. Big Mac.
Oke. Oke teman-teman, kita sekarang udah sampai di Bedugul. Perjalanannya kurang lebih tadi dari Hotel Singaraja itu memakan waktu sekitar 1 jam. Dengan perjalanannya lumayan ekstrim lah, naik-naik, kelok-kelok, terus tadi juga berkabut gitu. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Sampai sini mendung, gerimis tipis-tipis, tapi tetap semangat lah. Soalnya kondisinya ramai. Banyak, iya. Lagi liburan juga mereka ini. Long weekend. Oke teman-teman, nanti di dalam kita akan update lagi. Oke, jadi ini sana itu loketnya masih antri, jadi kita antri dulu lah. Masalah tiket masuknya belum tahu, nanti kita spill aja berapa tiket masuknya. Jadi kondisinya sangat ramai sekali ya di Bedugul ini, karena memang lagi long weekend, jadi banyak para wisatawan semua dari mancanegara maupun lokal juga banyak sekali, ramai sekali. Bedugul tetap dunia. Ini lagi urunan untuk masuk dan tiket Bedugul. Kita semua ditraktir sama Kusten. Pak Bagus. Loh, Kusten. Pak Bagus. Kalau ponakannya KO. Patungan. Kita patungan dulu, nanti rembesnya ke Kusten apa Pak? Nanti gini. Itu Juni sana ambil HP. Kolektif mana ya? Dewasa 50, anak-anak 20. 140. Ini dari baik. Lihat dari tadi. Bapak di situ. Ini podo-podo naik. Podo-podo naik. Lama. Effortnya paling tinggi. Iya, benar. Perjuangannya. Awas. Kasih ya. Oh, it's okay. Oh, iya. Terus aku nggak masuk. Ambil air minum. Dua. Kamu ambil dua. Oh, aku 3. Dua. Berdua. Ya lewat. Ya nggak apa-apa. Oke, udah. Aman, oke. Thank you very much. Oke kawan-kawan, sekarang kami udah berada di dalam area wisata Bedugul dan tiket masuknya itu 20.000 anak kecil, 50.000 orang dewasa. dan dapat free 2 air mineral ya, 2 botol. Satu orang Dapat satu botol air tiket mineral. dapat 1 ya. Produksi lokal sini lah. Jadi untuk meningkatkan UMKM di sini juga. Terus di sini kita bisa lihat Ya sejuk, bagus taman-tamannya.
Jadi di sini tuh rata-rata orang ke Bali kan naikannya ke sini tuh. Ya. Jadi mereka rata-rata ke sini selain pantai-pantai nih. Biasanya kalau orang studi tour itu pasti di sini tuh salah satu destinasinya. Ya, salah dua favorit ya. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman ke Bali, kalau mau mengikuti rute kita, yaitu kita dari pelabuhan langsung ke kiri, ya kan? Ya, ada ke Singaraja. Ke arah Singaraja. Kenapa kalau kita ke kiri? Soalnya kalau kita lurus itu lebih lama kalau kita ke Denpasar. Tapi arah kesininya jalannya agak naik, terus berkelok-kelok. Jadi mungkin kalau bawa kendaraan sendiri, di prepare dulu kendaraannya. Ya. Tapi masih aman ya, Ko ya? Sama jadi nanti kami ambil gambar di sini untuk perlihatkan keindahan. Oke teman-teman. Bukan itu. Banner lah, bro. Astaga. Gimana perjalanan? Di Bali. Jadi kawan-kawan seperti ini ya kondisi di Bedugul, sangat ramai sekali. Nggak bisa tanya di mana itu ya. Dari perusahaan mana nggak ngerti juga seperti ini. Jadi memang Bedugul tetap menjadi salah satu tempat wisata favorit di Bali. Marah-marah. Marah-marah cepat tua. Yang tua itu. Tadi tuh karena Panji me time sama istrinya, itu anak tuh suka marah-marah tuh tiap hari tuh. Ayo cari yang lainnya lagi. Hai guys, kemana aja kalian? Kemana lainnya? Halo. Wih, ini dari tim pada nanya. Oh iya, nanti kan.
Sama keluarga. Ya. Ikut bareng juga kalau begitu. Oke, guys, kita keliling-keliling cari teman-teman kita yang mencar-mencar itu entah kemana semua. Ya maklum lah, kita kan sama kameramen jomblo. Yang lain kan sudah punya istri dan anak. Jadi ya kita mencari mereka yang lagi mintain sambil melihat keindahan bukit. Ayo kita keliling. Ini spot foto yang bagus ya. Jadi kalau kalian mau ambil foto-foto di sini, kalian jadi di area sekitar sini tuh banyak spot foto. Jadi yang mau pasang dulu itu di Instastory, TikTok, apa segala macam sesuatu kalian sangat bagus di sini. Ayo kita geser lagi. Tuh, sana mereka tuh. Tuh, bagian dari rombongan kami. Ayo kita gangguin mereka foto-foto. Tuh, nah ini gimana? Gimana jalan-jalannya? Asik. Suasananya dingin, Ah, terus ada masuk angin. Oh, berarti nggak biasa dingin, nggak udara dingin. ya Tapi happy. happy. Apa? Jadi di sini aku cuma keliling sendirian. Partner aku Panji itu ya mereka lagi me time sama istri dan anaknya. Jadi kita kasih mereka waktu lah. Halo bro, Joko, gimana? Tempatnya happy sama keluarga? Asik. Sip, Baru ya. kali ini sama keluarga soalnya. Biasanya kesini sendiri. Oke, nah di sini ada satwa-satwa, ayo kita ambil syutingnya. Banyak kelinci di sini. Ya. Kayaknya mungkin satu apa ya? Kandangnya kelinci. Halo, kecil. Halo. Ngomong. Nanti maaf. Sekali kita muter. Halo, ketemu lagi kalian semuanya. Dari mana aja? Kalian dari mana aja? Kita dari Malang. Enggak, bukan sebenarnya masuk di sini dari mereka aja. Oh, TK Pelita pada naik. Enggak, tadi itu ke apa? Danau, pinggir danau. Terus tadi udah lihat kafe-kafe, foto-foto. Terus lihat-lihat perahu, pengen naik perahu anakku tapi gak tak kasih soalnya mau hujan. Yes, Brangi mulai teko jam 09.00 sampai isu iku ono terus. Bis kan budale magrib to teko kene. lek aku biasae yo. Awake dhewe start itu pokok teko kene truk, Pak. Lho kudu truk saiki mungsone dhewe, Pak. Mungsone Iya. hiburan lha iki. Iya, Pak. Aku wis bolak-balik ku ngono. Lek awake dhewe kawanan, pasti di daerah golongane apa? Kene dewek iku nek ndi?
Tabanan. Tabanan apa? Iku macet. Awake dhewe pasti Pamer kan ayo di truk. Nek wong padha-padha ngene budaya teratur. Lho gak saiki truk iku malah mek ndi soalnya musim liburan, Pak. Sing akeh saiki bis pariwisata. truk sing bayar. Oh ya boleh. Itu sing gareng gregetno dhek Yo ngentekno ngene panggon. wis, sing penting ya umpamane saiki oke nang Tanah Lot tak menene pas wis. Ya menurutku ya karena Makan apa, Pak? Oh, jorek kulit kambing juga. Makan apa, Mas? Seadanya aja ya. Pesen sate, Mas. Pesen apa kamu? Lele aku. Lele, apa lele? Mbak E pesen apa? Anu ya, yang ini ya. Nah, ini kali makan lalapan. Iya. Ibu makan apa ibu tadi? Pesan apa? Mau cari ini. Apa? Itu nasi apa campur tapi kosong. Bisa campur lele, campur ayam, campur babi sana tuh. Oh iya, babi guling. Babi guling ada. Nah, babi guling ya itu babi guling. Kayaknya menggoda ya. Mudah. Tapi haram untuk hari ini. Ntar malam baru halal. Nah, iya. kalau siang haram. Katanya kalau nggak dimuntahin. Bener tuh. Ibu makan apa ibu? Banyaknya. Ini. Babi guling. Beneran ya. Tadi kita makan sate. Sate ayam. Kalau sana nah ini sate ayam. Banyak ya sate ini. Nah ini gulingnya. Mangkoknya ceter. Coba kita tes dulu. Mantap. Modus. enak om. Nggak, modusnya begini. Udah habis, Mas. Enak, Ibu. Habis, Mas. Su, mau parkir di sini sungkan ya karena beda sendiri ya. Enggak ada parkir. Hah? Enak. Apa itu deh kamu sama ya? Halo. Halo Om. Enak. Om makan Om. Pateli. Materi. Gara panji tuh obat teli. Nila nyet-nyet, ayam nyet-nyet, bakso nyet-nyet. Ulah makan dia. Masuk wis. Aman, cantik. Rambut dewasa tengah ya. Ini lewat jalan kecil pokok gak macet ah. Apa ya apa? Aku terserah. Aku nggak ngerti. Aku tahu omongan mama. Nggak ngerti berdebat aku. Apa? Aku kan nggak ngerti dia di sini. Apa? Ya tidak salah mau ngelajarin dia. Soalnya mamanya Ngomong dari awal. Iki sing anu kok teko museum teko Woki di museum apa? Pulang hari ini Pak Andi. Hati-hati ya, langsung jalan. Terima kasih. Paman kok. Kemarin aku Iya. lo anu boki. Nah iya kan aku tadi dari Woki. Terus ini ke boki dulu. Iya. Ini duluan. Ayo Krisna ke Woki.
Apa pengen lewat tol? Kalau tolnya Berapa tolnya? 14.000. Oh iya, wes. Wes. Lebih cepat situ ya, wes. Tapi kalau lebih cepat, hampirnya mirip-mirip lah. Paling beda nggak sampai 20 menit. Lebih lambatnya kalau lewat tol. Jadi Lebih lambat dari tol. kalau kita lewat tol, macetnya itu main di sini tol nanti. Raya sesepan itu. Tapi lewat sini, ini jalur itu tanpa tol. Loh, ini 1 jam 17 menit tol 1 jam 16 menit. Kacanya dikit tol kan lu, tapi kan lewat tol kan arah sini tol. Enak dulu. Terus kan iso sinematik api kalau di tol kan gak pasti rame tol ya. Oke habis ya. Intinya tuh kita kerja lagi kok. Enggak gahu. Itu mau enggak. Kemarin aku kecewa di sama Samuel. Kamu udah sih kerja pakai kamera. Loh, siapa bilang? Loh, Kemarin Koko juga. sisi kanan itu aku ngambil begini loh. Astaga. Kok sih delono deh apa isu? Ini kayaknya ya. Ada bilang, kok aku gemetar tuh. Pas pakai kan topi kan rusak. Akhirnya pakai mobil yang mahal. Pakai mobil tuh getar begini. Wes Dim, ambilin. Pakai kanan. Bahaya kok, enggak salah. Setting no, langsung ke kamera. Ambil begini, dia pas bengkok begini, ambil begini, dia kasih tidak goyang. Kamu nyetir aku begini. Pokoknya saya bengkok kanan begini pas aku ambil. Itu arah Bedugul. Soalnya kan kalian belakang kan. Dia harus masuk. Saya Gak pedas? Wah, iya. Gak pedas ya? Pedas sini. Pedas. Ini pedas. Ini sedang. Sedang? Sedang ada lagi ya? Gak ada. Bukan bilang boleh Ya, sama lokal tapi yang perawat. iya. Aku sekarang tak ambil tengah-tengah. Apa? Keturunan bule, Hah? perawatan full. Ayo lu. Apa keturunan bule? Hah? Turunan langsung lo ya. Oh iya. Makanya bentuk Terus perawat. memang Ya itu beda tipis itu. semua itu bentuk timbul. Kameramen lah, konseptor, model kameramen tuh. Aku supporting, bagian supporter semangat suhu. Emang momen ini kawan balik parkiran di mana aku ini? Loh, aku lah tahu kamu. Mek sak jam di terus balik motor tuh gak ketemu. Ngiling-ngiling B1. Nah, ganti remote ku kan gak iso. Kan biar lu Ayo
Ini nggak lihat jalan. Oh. Loh, kita kesini pasti salah kostum. 2 kali kesini salah kostum. Ini baru 2 kali kesini yang ini. Oh iya. Pusing apa pening nih kepala? Pening kepala. Ayo, ada Pak Teli. Oh, Pak Teli. Iya. Soalnya ini teman saya lagi ulang tahun. Oh iya. Dia teman lagi ulang tahun, ini teman saya. Jadi kute terus. Hai guys. Bagus, cuma kemarin kan saya lihat banyak sampah. Kan kemarin beberapa bulan yang lalu kesini juga. Kebetulan yang teman yang satunya yang ulang tahun kita kesini itu masih banyak sampah, sekarang udah bersih. Saya dengan Panji. Iya, Malang. Iya. Mobil. Iya. Iya, kerang alam. Oh, ngerti. Oh, Malang bisa. Ulang tahun iki lho, Mas. Lah iki lho. Halo teman-teman, saya Pampam, saya salah satu personil dari Podo-Podo NAE. Jadi kali ini kita akan sedikit review perjalanan touring kemarin ke Bali ya. Sebelum melakukan perjalanan, mobil sudah saya persiapkan dengan ganti oli matic ya, karena sudah waktunya untuk ganti. Dan untuk part lain kebetulan tidak ada masalah, jadi hanya ganti oli aja kemarin. Oh iya, karena saya bawa anak dan istri, jadi saya harus pastikan perjalanan itu senyaman mungkin ya. Jadi saya bawa bantal dan guling untuk tidur anak istri saya selama perjalanan. Jadi dalam touring ini kami berjalan beriringan ya. Kebetulan saya mendapatkan posisi 1 alias di depan sendiri, karena diantara teman-teman saya yang nyetirnya paling cupu ya, alias gak bisa ngebut. Sebelum perjalanan kemarin
sudah kita planningkan. Jadi siapa yang di posisi depan sampai di posisi belakang. Nah, kebetulan yang paling cupu saya, jadi saya di depan. Dan semakin ke belakang itu yang paling belakang adalah yang nyetirnya paling jago ya. Karena yang paling belakang itu posisinya sulit untuk nyalip kendaraan, karena di depan karena kita ada 5 kendaraan ya, jadi harus semuanya bisa lolos gitu. Jadi selama perjalanan kemarin itu kami melakukan panggilan WhatsApp grup untuk menentukan kita ini mau nyalip apa enggak gitu loh. Jadi sebelum nyalip itu kita bersama-sama lihat dulu nih posisinya, cukup nggak nih space-nya kalau kita nyalip, karena kita kan 5 mobil ya, jadi nggak bisa syukur-syukur nyelip gitu. Jadi kita pastikan dulu posisi paling depan sampai paling belakang itu aman untuk nyelip ya. Nah, biasanya sih posisi yang paling belakang itu yang agak susah gitu loh, karena kondisi jalanan yang agak rame ya. Tapi ya untungnya posisi yang paling belakang ini paling jago gitu. Jadi meskipun sempat tertinggal tuh bisa langsung nyusul lagi gitu. Sebenarnya di Bali ada banyak sekali tempat tujuan wisata, tapi di hari pertama itu kami putuskan untuk kedua tempat, yaitu Bedugul dan Kintamani. Tapi karena ada salah satu personil yang berangkatnya tidak bareng-bareng, jadi kami putuskan untuk menunggu. Nah, karena kami menunggu salah satu personil tersebut, akhirnya waktunya jadi nggak nutut. Akhirnya kami skip aja yang Kintamani. Padahal sebenarnya tujuan saya pribadi ya mau ke Kintamani gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, karena sudah kesepakatan ya, kami lebih memilih kebersamaan. Jadi hari pertama itu kami hanya mengunjungi Bedugul ya, dan kami nggak nyangka juga di Bedugul itu sempat gerimis. Nah, jadi kami cuman sebentar aja di Bedugul, mungkin sekitar setengah jam lah kami di sana, dan akhirnya kami memutuskan untuk ke Denpasar, ke hotel yang kedua yang mau kami tempat nginap ya. Jadi di perjalanan pun kami nggak menyangka bakalan macet, karena ya long weekend, semuanya pada liburan ke Bali. Nah, jadi kita pun sampai di hotel itu sudah hampir maghrib ya, bahkan sudah maghrib mungkin. Padahal dari Bedugul itu kami turun itu sekitar jam 3 sore ya. Perjalanan dari Bedugul ke Denpasar itu macetnya, aduh, nauzubillah. Sebagai penutup, saya mau ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk liburan bersama-sama. Karena saya tahu untuk menyempatkan waktu ini sangat sulit sekali, apalagi dengan kesibukan masing-masing ya. Nah, sebenarnya saya bisa aja sih liburan sendiri ke Bali dengan keluarga, tapi dengan kalian liburan ini jadi terasa lebih seru. Kenapa lebih seru? Karena suasana kekeluargaan ini yang saya tunggu-tunggu, yang paling saya rindukan. Jadi kita itu saling menjaga, saling mengisi satu sama lain, saling support. Nah, hal itu sih yang sangat-sangat saya rindukan setiap saat gitu loh. Jadi saya terima kasih buat teman-teman semua yang ikut di perjalanan ini. Kalian membuat liburan ini jadi lebih seru. Oke, itu aja kesan-kesan dari saya selama liburan ini. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Udah. Oke, kawan-kawan, ketemu lagi sama kita. Saya dengan Bagus, salah satu personil dari Podo-Podo NAE. Nah, kali ini saya akan mereview sekilas tentang perjalanan touring kami ke Bali bersama teman-teman Podo-Podo NAE. Sebelum berangkat sih kita persiapan dulu, yang pasti cek kendaraan, cek unit. Kemarin ganti oli, ganti ban malahan, karena ada pecah ban di saya, makanya saya ganti baru semua karena kita mau melakukan perjalanan jauh. Nah, untuk review di perjalanan kita happy fun banget, jadi kita seru-seruan di jalan, mulai urutan 1 sampai 5, saya kebetulan di urutan nomor 2. Intinya karena saya mungkin bawa berat beban yang terlalu banyak di mobil saya sama anak-anak saya dan keluarga saya, sehingga ya memang agak berat di jalan, tapi ya so far kita perjalanan pulang dan pergi selamat, alhamdulillah, sampai tujuan dan pulang ke rumah juga dengan selamat, alhamdulillah. Untuk review di sana mungkin
nggak sesuai plan ya. Mungkin ada beberapa tempat yang nggak bisa kita kunjungin karena keterbatasan waktu, lalu traffic di sana juga lagi rame karena lagi long weekend. Terus ya apa namanya, memang saya sendiri baru kali ini pergi ke sana sama keluarga. Sebelum-sebelumnya memang karena masih ya belum berkeluarga, jadi sebelumnya sering ke sana ke Bali, tapi ya sendirian lah. Jadi efisiensi waktunya bisa kita atur sendiri. Tapi kalau sudah sama keluarga, nah itu yang susah karena kita harus menyatukan beberapa kepala, itu yang susah. Mood anak, mood istri, mood teman-teman, nah itu yang susah kita atur di situ. Nah, tapi so far ya seneng sih, having fun. Anak saya juga seneng, kita dapat foto yang banyak juga di sana. Saya juga bisa bikin video untuk koleksi saya pribadi juga di sana. Nah, mungkin kedepannya mungkin bisa kita tata lagi, benar-benar kita matangkan dulu sesuai plan harusnya ya, karena kemarin banyak yang meleset dari plan. Nah, untuk perjalanan pulang sendiri, karena mungkin saya ada beberapa masalah ya, mungkin di keluarga, di anak ataupun istri, makanya saya nggak ikut rombongan di terakhir kita pulang waktu dari Situbondo, karena ya ada alasan sesuatu yang saya harus langsung segera cabut untuk pulang duluan. Nah, seperti itu sih review dari saya. Mungkin next time kita bisa ketemu lagi atau jalan-jalan lagi ke Bali ataupun ke tempat lain yang mungkin lebih seru. Oke, see you next time. Bye-bye. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Panji, salah satu anggota Podo-Podo NAE yang kemarin kita melakukan perjalanan ke Bali atau touring ke Bali bareng-bareng. Jadi sebelum berangkat ke Bali kemarin ada beberapa part yang saya siapkan, terutama dari segi kendaraan. Soalnya kendaraan itu salah satu aspek penting saat kita melakukan touring. Apa saja yang saya siapkan kemarin itu? Pertama, saya ganti oli matic. Kenapa harus ganti oli matic? Itu soalnya saya berpikir perjalanan jauh, terus udah mendekati waktunya saya ganti oli matic. Oli mesin itu juga saya ganti kemarin itu. Terus servis kendaraan itu saya lakukan. Pengecekan rem-rem kayak apa? Minyak rem kayak gitu-gitu, terus kampas remnya masih tebal apa enggak, itu saya lakukan. Untuk apa? Supaya dalam perjalanan itu lancar, minim kendala, karena kita nggak tahu, pasti mungkin ada satu dua kendala yang bisa kita lakukan meminimalisir kendala dengan mempersiapkan kendaraan kita. Oke, jadi tantangan yang menurut saya kemarin itu paling besar pertama itu kita harus bisa menselaraskan konvoi. Jadi kita ini berangkat 5 kendaraan, kita harus bisa gimana caranya sampai tujuan konvoi ini tetap jalan terus gitu loh. Jadi kita siasati kemarin itu dengan kita komunikasi melewati pakai grup WA, telepon grup WA. Jadi kendaraan nomor 1 itu misalnya kosong, dia masuk, dia ngasih informasi, oke belakang bisa masuk, oke kendaraan 3 bisa masuk, dan seterusnya. Tapi ketika, oh ternyata yang bisa masuk kendaraan 1 aja, itu dia ngasih info gitu. Jangan masuk dulu, soalnya di depan padat lah, bla bla dan sebagainya. Begitu juga ketika kosong, ayo kosong, lolos semua bisa masuk. Itu komunikasi dari yang kendaraan nomor 1. Dan kendaraan nomor 5 itu dia bertugas untuk menutup jalan. Dalam arti menutup jalan itu ketika kita semua mau nyalip, udah lolos, udah kosong, dia akan ke tengah menutup jalan supaya apa? Kendaraan yang paling belakang ini tidak dimasukin kendaraan lain gitu loh. Jadi tetap satu konvoi. Itu sih tantangannya. Terus tantangan yang kedua itu di perjalanan itu sempat hujan. Hujan lebat itu kita kena hujan itu pertama di pelabuhan, tapi kita istirahat dulu di pelabuhan soalnya kita berpikir tunggu agak reda biar kapalnya ombaknya mungkin reda, ombaknya nggak terlalu tinggi, itu asumsi kita mungkin seperti itu. Terus yang kedua kita memasuki Bali, kita mau ke Singaraja itu hujannya lebat. Nah ketika hujan lebat itu kita nggak bisa kecepatan full, mungkin kita jalan 40, 50, tapi kita tetap menjaga kendaraan kita supaya tetap dalam satu rombongan. Itu sih. Terus tantangan berikutnya masalah kebersamaan, karena kita ini beberapa kepala, mungkin ada yang A, B, C, D idenya, walaupun kita udah punya rundown,
Tapi alhamdulillahnya kemarin kita tetap komit satu sama lain dari berangkat sampai pulang, walaupun mungkin pulangnya atau berangkatnya ada yang nggak bareng, tapi selama di Bali kita jalan bareng. Soalnya kita udah sama-sama komit untuk bersama di Bali gitu. Jadi tantangan-tantangan itu yang menurut saya paling susah dihadapi. Selanjutnya untuk tempat wisata. Jadi kita itu telah membuat rundown sebelumnya. Jadi kita udah ngumpul beberapa kali, kita udah request nih awalnya siapa yang request tempat wisata A, siapa request tempat wisata B. Tujuannya apa? Kita berusaha memaksimalkan waktu di sana biar semuanya itu bisa happy ending gitu loh. Jadi di rundown itu kita tempat wisata yang kita tuju itu pertama daerah Bedugul, terus yang kedua Kintamani. Itu rencana di plan di hari Sabtu. Terus besoknya kita nginep di Sanur, kita rencananya mau jalan-jalan ke Kute, oleh-oleh, terus mungkin ada yang ke Tanah Lot, ada yang ke Museum Ugogo. Itu plan kita. Tapi karena beberapa faktor, salah satunya traffic yang tinggi, jadi ada beberapa tempat wisata itu yang mau nggak mau kita skip. Contohnya di Kintamani. Kintamani itu mau nggak mau kita skip. Soalnya waktunya nggak kekejar. Jadi kita harus ya berbesar hati gitu loh. Kita nggak boleh memaksa untuk ke sana. Kita nggak boleh, wah aku kecewa, nggak boleh. Yang penting tujuannya kita tetap happy bareng-bareng dan foto-foto enak. Nah untuk besoknya karena kita trafficnya macet itu di luar prediksi. Kita akhirnya cuma bisa di oleh-oleh Krishna itu, terus kita ke Buoki yang di Jimbaran. Setelah itu kita ke Kute. Dari Kute ada yang ke Museum Ogogo. Nah, di situ itu sempet bingung kita. Kenapa kok bingung? Di Kute itu kita udah sore dan trafficnya sangat padat di sana. Akhirnya kita memutuskan untuk skip Tanah Lot. Karena itu udah opsi yang paling bagus karena waktu yang nggak bisa kita kejar dan traffic yang nggak bisa kita lawan. Dan akhirnya kita hanya mendapatkan di Bedugul, di Kute. Mungkin oke lah kalau untuk wisata ke Bali itu sangat minim sekali tempat wisata, tapi tujuan utama kita datang ke Bali itu kita bareng-bareng touring. Untuk tempat wisata itu bonus. Jadi kalau saya pribadi itu udah lebih dari cukup tempat wisatanya. Nah, oke teman-teman, untuk selanjutnya momen yang paling berkesan selama kemarin kita touring ke Bali. Kalau bagi saya itu setiap detik, setiap waktu di sana itu momen yang berkesan. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Kita ini merencanakan perjalanan ini mulai tahun 2017. Terus terang, kita dulu itu merencanakan saat mungkin kendaraan kita dulu itu jauh dari kata proper, jauh dari kata nyaman. Jadi kita udah berani merencanakan perjalanan sejauh itu. Tapi yang namanya mimpi, pelan, lambat, atau apa, pasti harus kita gapai. Jadi setiap momen di sana itu menurut saya itu momen yang berkesan. Soalnya mungkin kita nggak tahu dengan kesibukan kita masing-masing, belum tentu setahun, 2 tahun lagi kita bisa bareng-bareng. Tapi karena momen kemarin, akhirnya kita yang awalnya itu mungkin komunikasi di grup WA atau ketemu itu belum tentu 3 bulan, 4 bulan sekali. Akhirnya kita kemarin itu merencanakan kalau bisa ada kesempatan entah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita ngumpul nih. Entah kita makan-makan atau entah kita kumpul di rumah siapa bareng keluarga besar. Soalnya terus terang kemarin momen perjalanan ke Bali itu sangat memberi banyak pelajaran bagi saya, terutama bagi saya. Kenapa kok saya bilang memberi banyak pelajaran? Karena pertemanan ini udah belasan tahun kita berteman mulai 2012 dengan akhirnya kemarin kita punya kesibukan masing-masing, kita sampai punya usaha bareng-bareng dan di titik kemarin itu
setelah sekian lama yang kita susah kumpul, akhirnya kita bisa bersama-sama dalam waktu 2 hari atau 3 hari kita road trip bareng. Di situ kita mungkin ngobrol banyak hal. Akhirnya ya podo-podo enak ini mungkin kedepannya akan lebih solid, dan tunggu aja acara trip berikutnya, perjalanan berikutnya, insya Allah kita akan lakukan. Jadi teman-teman, ya itulah kita podo-podo enak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junis. Saya member dari Podo-Podo NAE, yang mana saya di sini mau mereview terkait untuk perjalanan kita dari tim Podo-Podo NAE Goes to Bali Part 1 ya. Ya, jadi dari awal memang sih saya saat berangkat sih misah ya. Jadi memang teman-teman berangkat duluan saat itu hari Kamis malam. Saya baru menyusul di hari Jumat malamnya. Nah, saya di sini mau review sedikit sih terkait mungkin apa aja yang mungkin harus disiapkan saat perjalanan jauh ya. Jadi kalau perjalanan jauh itu pasti yang disiapkan adalah kesehatan dulu, mental, keuangan pastinya, terus macam-macam lah. Dan jangan lupa kendaraan itu pasti yang lebih penting. Itu kendaraan harus dicek mulai dari oli, mesin, ban yang pasti. Nah, terus untuk perjalanan sendiri memang saya berangkatnya di malam hari ya. Di malam hari itu kenapa saya milih malam hari? Karena memang keluarga saya ada anak kecil 2. Dimana kalau anak kecil saya itu kalau pada umumnya kalau malam-malam mereka naik mobil itu pasti tidur. Nah, di situ tidak mengganggu dan tidak jadi masalah nantinya buat saat di perjalanan kayak gitu. Jadi mulai dari berangkat jam 7 saat kemarin itu sampai saya, nah itu jam 8 sih saya 8:09 lah. Itu anak kecil saya tidur semua. Nah, di situ jadi saya bisa menikmati perjalanan ya. Terus pastinya kalau saat ngantuk ataupun capek istirahat dulu ya. Jangan dilanjutkan. Nah, itu sampai sana jam 8 baru ketemu dengan tim atau teman-teman pada NAE. Nah, di situ kami berjalan mulai dari Bali sampai yang pasti muter-muter Bali lah. Dari mulai Pantai Lovina jalan ke Bedugul, saat itu Bedugul selesai lanjut ke Denpasar, Pantai Sanur, Pantai Kuta. Ya bincang-bincang sesama podo-podo NAE, enjoy banget lah kalau itu saya bilang. Memang ada sedikit miss saat itu ya, biasa lah ya kalau perjalanan touring bareng itu banyak missnya dan juga banyak have-nya gitu ya. Nah, kalau saran dan pesan ya, mungkin kalau perjalanan di selama touring itu memang yang pasti kalau menurut saya sih harusnya sih kita harus ya, lebih manut lah ya sama ketua timnya, tim leader atau ketua touring ya. Jadi tim touring bilang A ke sini, kita ngikutin ke sini. Tim touring bilang B, kita ngikutin ke B kayak gitu. Nah, terus apalagi ya? Ya, pesan ya. Kesannya sih mungkin banyak banget lah. Biasanya kalau tim touring itu pasti enjoy lah ya. Nah, apalagi jalan sama teman yang sudah lama, kalian wajib sih nyobain jalan touring bareng dengan teman-teman kalian semua. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga ada jalan-jalan podo-podo NAE part 2. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, saya Koko, salah satu personil dari Podo-Podo NAE. Nah, di sini saya akan menjelaskan POV yang kemarin kami touring ke Bali. Jadi, poin pertama itu masalah persiapan. Persiapan yang kami lakuin, khususnya aku pribadi itu kendaraan. Jadi kendaraan sebelum hari hanya aku rutin dulu ngecek masalah mesin, ban dan rem. Ya syukur semuanya nggak ada yang mau diganti signifikan, jadi masih kondisi aman. Poin berikutnya itu tantangannya.
tantangan selama perjalanan kami ke Bali itu ya memang ada beberapa tantangan. Contohnya misalkan kayak sebagian teman kami itu eh, mungkin tidak kuat nyetir saat malam hari. Jadi itu tantangan yang kendala yang cukup berarti. Jadi aku sama teman lainnya itu tidak juga memaksakan diri bahwa harus kita gas terus sampai ke Pulau Bali, enggak. Jadi kita cari tempat rest area untuk istirahat di Utama Raya gitu. Jadi kita tidur di sana gitu. Jadi itu salah satu tantangannya. Berikutnya tantangan itu macam seperti traffic di Bali gitu. Jadi memang kami udah buat rundown tuh. Jadi ada beberapa destinasi yang kita mesti kunjungi, kayak seperti Bedugul, Intamani, terus Tanah Lot, Kute. Tapi trafiknya sana rame karena kita perginya ke sana pas long weekend. Jadi nggak semua destinasi kami bisa kunjungi. Yang kami bisa kunjungi cuma Bedugul sama Pantai Kute dan tempat oleh-oleh. Ya sangat disayangkan sih. Cuma bagi kami itu nggak masalah karena yang bagi kami penting itu kebersamaan kesananya gitu. Masalah kendala apa yang nantinya ada di sana itu kan di luar dari prediksi kami karena ditambah juga faktor cuaca, hujan. Pada saat itu di Bali Utara itu hujan. Ya sukunya di Denpasar cara-cara aja. Jadi kami masih bisa menikmati Pantai Kute meskipun tidak lama gitu. Jadi mungkin poin tantangan cuma itu aja. Poin berikutnya keamanannya, keamanan selama kami touring konvoy gini. Nah, jadi selama perjalanan itu kami buat grup dan kami call group istilahnya, call group. Jadi kami konvoy. Ya, memang saat konvoy itu kami udah sepakat menunjuk siapa yang leader, siapa yang terakhir. Nah, kebetulan aku ini ditempatkan yang paling terakhir. Karena kami 5 unit mobil, aku yang terakhir nih, yang 5. Jadi semua personel ini kami semua itu saling mengkonfirmasi, saling menginfokan. Misalkan di depan mau nyalip, ya menginfokan yang ke belakang. Begitu pula juga saya yang ada di belakang. Kalau misalkan ada kendaraan yang mau nyalip, ya kita beri mereka jalan supaya konvoy kita tuh ritmenya tetap tertib dan teratur. Ya, overall syukur sampai dari pergi sampai pulang kembali ke Malang. Puji Tuhan kami semua tiba dengan selamat. Ya, itu yang perlu kami ucap syukur. Nah, ini poin yang terakhir. Poin yang terakhir dari saya ini momen yang paling berkesan. Momen yang paling berkesan bagi saya ini itu selama konvoy. Karena apa ya? Karena memang kami niatnya mau ke Bali ini karena mau pengen konvoy bareng-bareng gitu. Karena ini planning yang udah lama yang kami impikan dari 5 tahun lalu lah, bahkan lebih gitu loh. Ya, memang sejauh ini kami sering konvoy cepet, tapi cuma radius dekat lah. Masih mati radius itu cuma sekitar di Malang Raya. Mungkin jarak tempuh 1 jam atau 2 jam lah. Yang kemarin ini itu kami konvoynya cukup jauh, menempuh kurang lebih perjalanan 10 jam waktu normal ya. Gitu. Nah, momen paling berkesan itu saat kita iring-iringan, salib menyalip, gitu. Terus ada mungkin saya semacam insiden-insiden sedikit, yang mana di depan 2 bisa nyalip, yang 3 di belakang belum bisa nyalip. Ya itulah momen yang paling berkesan, yang mana kami di grup itu calling itu sampai ya bisa dibilang teriak-teriak, apa segala macam lah gitu. Itu momen yang paling berkesan. Terus canda tawa di hotel, makan bareng di rumah makan dengan menu yang sama, itu merupakan satu momen kebersamaan yang bagiku itu ya susah untuk dilupain. Tuh. Jadi overall semua trip kami touring ke Bali sangat berkesan, sangat menyenangkan. Ya doain aja supaya next trip kita bisa ke Bali lagi atau mungkin ke kota lainnya dengan bareng-bareng. Jadi see you next trip kawan-kawan. Memang ada kameramen loh, gratis lagi. Ditahan. Oke, itu elf masuk. Jangan ikut. Saya tahan. Di belakang gua ada mobil mau nyalip. Tahan Ji. Tahan. Kasih jalan Ji depan lu itu. Mundur, ya benar itu. Aman, ketok kok. Gunakan bahasa Indonesia baik dan benar, kelihatan kok.
Oh, lah apa ni motor? Okey, tahan. Tarik dulu. Oh, jangan. Ya udahlah, kita pelan-pelan aja lah. Sampai benar-benar kosong. Tuh. Ya, jadi beginilah kita cara berkomunikasi sama teman yang lainnya ya. Ya, begitu aja bisanya ya. Ya. Gak bisa kalau konvoy barengan. Ya, sisi yo. Jadi inilah cara kami berkomunikasi sama teman-teman kita yang ada di depan itu. Karena kita nggak menggunakan HP. Dorong dia, dorong itu, dorong.